Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan share tentang pengalaman manasik haji, terutama untuk jemaah haji dari Jepang. Kita berangkat dari Narita, Tokyo, transit di Sri Lanka, kemudian dari Sri Lanka, besok harinya kita menuju ke Jeddah. Dari Bandara Sri Lanka ini kita sudah menggunakan pakaian ihram, karena kita akan haji tamattu, diawali dengan umroh dan kemudian haji. Umroh diawali sejak kita di pesawat, oleh karena itu sudah pakai pakaian ihram. Nanti ketika pilot menyampaikan bahwa kita sudah nyampe Yalamlam, maka kita mulai dengan niat umroh ya. Niat umroh, niat umrohnya adalah labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk menjalankan umroh. Nah, jadi ini adalah simulasi ya, bukan ketika kita misalnya lagi berniat kita ambil videonya, tapi video-video ini kita ambil simulasi ketika kita tidak sedang melakukan manasik haji. Jadi sejak dalam pesawat kita banyak zikir, banyak membaca talbiyah, kemudian kira-kira sore hari kita sudah nyampe Jeddah. Nyampe di bandara akan melewati pemeriksaan imigrasi, kemudian ambil bagasi. Nah, setelah ngambil bagasi, pastikan barang kita sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Jika barang koper kita tertinggal, maka kita tidak akan bisa dapat mengambilnya lagi karena jamaahnya sangat banyak. Setelah mengambil koper, maka kita akan menunggu bis, karena nanti oleh panitia disediakan bis. Sebelum naik bis, biasanya paspor kita dikumpulkan oleh panitia, jadi selama di Mekah nanti kita tidak memegang paspor. Kemudian nanti panitia akan memberitahu jika bisnya sudah siap, dan sejak dalam bis ini kita harus perbanyak zikir dan talbiyah karena perjalanannya cukup panjang, yaitu sekitar 5 jam. Nanti nyampe di hotel, langsung kita ke Masjidil Haram lagi tengah malam. Kemudian nyampe di masjid, jangan lupa kita membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika dan dahulukan kaki kanan. Kemudian nanti masuk di salah satu pintu Masjidil Haram, kemudian mulai dengan tawaf kudum, yaitu sebanyak 7 kali putaran. Putaran pertama diawali dari Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tidak terlihat ya, karena terhalang oleh manusia, sedangkan posisinya di bawah. Jadi kita salah satunya adalah tandanya ada lampu hijau itu. Nah, lampu hijau di atas menunjukkan bahwa sudutnya itu lurus dengan sudut Hajar Aswad. Disitulah kita mulai tawafnya. Jika memungkinkan mencium Hajar Aswad, jika tidak cukup dengan lambaian tangan. Laki-laki ketika tawaf disunahkan untuk ittiba, yaitu membuka lengan kanannya. Kemudian 3 putaran pertama lari-lari kecil atau rommel. Tetapi kondisi kalau lagi haji kondisinya sangat padat, itu susah untuk lari-lari kecil. Biasanya kita sama suami istri posisinya di depan. Kemudian membaca Bismillah Allahu Akbar ketika nyampe Hajar Aswad. Jika memungkinkan kita menciumnya, jika tidak cukup dengan lambaian tangan. Antara rukun Yamani tadi, sebelum rukun itu sudut ya, sudut Yamani dengan sudut Hajar Aswad disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika memungkinkan rukun Yamani tadi disentuh, jika tidak memungkinkan tidak apa-apa. Kemudian Hajar Aswad juga jika memungkinkan dicium dan disentuh, jika tidak memungkinkan maka cukup dengan isyarat lambaian tangan saja. Kalau rukun Yamani tadi tidak usah melambaikan tangan. Jadi jika mungkin kan disentuh saja. Itu di antara sudut. Nah, seperti yang lihat di video, di antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Setelah doa dikabulkan. Jadi Anda banyak berdoa di situ. Kalau perlu di antara 7 putaran Hajar Aswad itu direncanakan doa apa saja. Kemudian setelah selesai tawaf 7 putaran, kemudian kita disandarkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama itu Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas sunahnya. Kemudian setelah itu kita minum air zam-zam yang banyak disediakan di belakang video ini, banyak air zam-zam. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sa'i. Jika Anda tidak tahu tempat sa'i di mana, bisa ditanyakan ke askar atau polisi di situ, tanyakan ailal mas'a gitu, di mana tempat sa'i. Nah, ini tempat sa'i pertama ya, kita disunahkan untuk membaca sebelum inna safa wal marwata min syairillah abda'u bima bada'allahu lah. Jadi sebelum masuk ke Bukit Sofa, kita disunahkan membaca doa yang tadi ya. Jadi semuanya ada 7 putaran nanti ya. Diawali dengan Bukit Sofa, kemudian menuju ke Bukit Marwah. Nanti untuk laki-laki kalau ada lampu hijau itu harus lari kecil. Nah, ini tampak atas ini Bukit Sofa ya, batu-batu ini yang kelihatan di video ini adalah ini Bukit Sofa. Ketika saya dan istri ketika ada jalan ke sini, kita ambil videonya dari atas supaya memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian. Nah, ini kita
lagi melintas dari Sofa menuju Marwah, itu satu lintasan, nanti dari Marwah ke Sofa 2 lintasan, sampai 7 lintasan berakhir di Marwah. Ini yang kanan itu nanti dari Sofa ke Marwah, yang kiri dari Marwah ke Sofa, yang tengah ini untuk yang sakit ya. Nah itu kalau lihat di video ini, itu di depan itu ada lampu hijau. Nah itu kalau nyampe lampu hijau, laki-laki disunahkan untuk lari-lari. Nah kalau sudah selesai sa'i selama 7 lintasan itu, kemudian tahallul, dipotong rambut sedikit, beberapa rambut. Kemudian setelah itu alhamdulillah umrah sudah selesai. Kami waktu itu subuh-subuh sudah selesai. Setelah sholat subuh kita menuju lagi ke hotel lagi. Kemudian menunggu tanggal 8 Zulhijjah, yaitu dimulainya proses haji dengan banyak berdoa. Kemudian tanggal 8 Zulhijjah kita mulai proses haji. Diawali dengan niat haji. Yang niat haji kita bacakan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah haji, yaitu di hotel ya niatnya. Kemudian tanggal 8 pagi yaum tarwiyah, hari tarwiyah, itu disunahkan untuk ke Mina ya, beribadah di Mina, berzikir sampai nanti tanggal 9 Zulhijjah paginya kita berangkat ke Arafah. Kemudian tanggal 9 pagi kita bergerak dari Mina menuju ke Arafah. Nah, Arafah ini adalah puncak haji, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi sebelum duhur kita harus sudah nyampe di Arafah. Termasuk rukun, jadi harus walaupun dalam keadaan sakit harus ke Arafah. Kemudian zuhur kita awali dengan khutbah Arafah. Kemudian sholat zuhur dan asar dijamak qashar tanpa dengan sholat sunat. Kemudian ini nyampe di tenda Arafah. Ini kondisi tenda Arafah seperti ini. Jadi ada tenda, nanti di dalamnya ada blower, kemudian ada tempat bersandar dan lain sebagainya. Nanti di situ kita perbanyak doa. Ini kita jamaah haji dari Jepang, ini baru nyampe ke tenda. Nah ini dalam tenda kita selain tadi khutbah, kemudian sholat berjamaah, kemudian kita harus memperbanyak doa. Jangan sampai kita tidur atau memperbanyak ngobrol. Ini video kita ambil ketika kita rehat sebentar, jadi kita ambil supaya memberikan gambaran kepada teman-teman kondisi di tenda Arafah seperti apa. Jadi kalau bisa kita istirahat sebentar, kemudian berdoa lagi, berzikir lagi, gitu ya. Kemudian kalau lapar bisa makan sebentar, berdoa lagi, berzikir lagi. Yang penting jangan banyak kita ngobrol atau bergurau. Nah ini kondisi bisa juga kita berdoa menghadap ke kiblat bersama keluarga di luar tenda ya. Di luar tenda nggak apa-apa, kita cari tempat yang enak untuk berdoa bersama istri. Kemudian kalau lapar bisa juga di sini disediakan makanan minuman gratis ya, gratis di sini, tinggal ambil aja ya. Jadi kita optimalkan, perbanyak doa sebanyak mungkin, kita siapkan doa-doanya dari sebelum kita berangkat ke haji. Nah ini nanti sampai maghrib, kemudian jangan sholat maghrib dulu, nanti sholat maghribnya di Muzdalifah. Kita bergerak dari Arafah ke Muzdalifah, kalau kita lihat di bis itu kira-kira jam 9 kurang 20. Jadi disunahkan untuk menjama sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Nanti kita akan tidur di Muzdalifah dengan tetap pakai pakaian ihram. Jadi pakaian ihram dipakai sejak tanggal 8 untuk yang laki-laki ya, tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12. Jadi panjang sekali pakai pakaian ihram. Jadi hati-hati pakaian ihram, kalau bisa pakai sabuk ya, biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini perjalanan pakai bis dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Ya, ketika sampai di Muzdalifah kita akan mabit, yaitu bermalam dari ba'da maghrib sampai subuh, bisa juga minimal sampai tengah malam di Muzdalifah ini. Kemudian kita utamakan sholat isya di jamak antara maghrib dan isya di jamak qashar. Kemudian di Muzdalifah juga kita bisa mencari batu untuk jumroh di Mina. Kemudian segeralah beristirahat, bangun sholat subuh berjamaah, perbanyak zikir selama di Muzdalifah. Kemudian kita bisa mencari batu selama di sini di Muzdalifah untuk nanti persiapan jumroh di Mina, di Jamarat di Mina. Nah ini kondisi alasnya seperti ini. Jadi kita harus, supaya tidurnya nyaman, kita harus membawa alas tikar ataupun sleeping bag, dan tidurnya ini tidak di tenda ya, tapi di bawah. Kemudian setiap maktab itu kelompok punya area tertentu, jadi kita jangan bercampur dengan maktab yang lain. Ini kondisinya, itu ada toilet, seperti lihat di depan tuh ada toiletnya sangat bersih, enak kalau di sini mau mandi atau mau berwudu, mau bersih-bersih. Kemudian ini juga daerahnya daerah bukit ya, perbukitan.
Kemudian tanggal 10 Zulhijjah subuh kita kembali lagi ke Mina untuk Jumrah Aqobah yang akan dilakukan dengan 7 kali lemparan. Disunahkan setiap lemparan baca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ini kondisi kita memasuki terowongan-terowongan sebelum kita ke Jumrah Aqobah. Jadi dari tenda menuju Jamarot itu tempat lempar, kita melewati beberapa terowongan. Nah, kalau sudah nyampe ke sini berarti kita sudah dekat. Itu ada tulisannya Jamarot. Kita sudah dekat tempat lempar jumroh. Kondisinya sangat panas, jadi Anda bawa semprotan air itu untuk mengurangi sedikit kepanasan. Nah, ini kondisinya sangat padat karena pada tanggal 10 Zulhijjah ini semua jamaah sama-sama akan melempar jumrah Aqobah. Kalau nanti 11, 12, 13 agak longgar. Nah, ini sudah menuju ke tempat lemparnya. Jadi ada jumrah Aqobah ula itu yang pertama, jumrah Wusta yang tengah-tengah, Aqobah yang terakhir. Nanti 10 Zulhijjah ini lempar hanya di tempat yang Aqobah saja, yang terakhir saja, sebanyak 7 kali lemparan ya. Setiap lemparan membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Disunahkan yang lempar dari sebelah kanan ini ya, seperti ada yang digambar ini, bukan dari sebelah kiri karena sebelah kanan itu menghadap ke kiblat. Tapi kalau penuh boleh juga dari sebelah kiri. Ya. Nah, ini tempat jumrohnya jadi dindingnya sangat besar, jadi tidak akan nembus ke yang lempar dari sebelah sana. Ya, usahakan supaya dekat, supaya bisa masuk ke tempat lemparnya. Kemudian setelah itu baru kita kembali lagi menuju ke Mina. Ini harus berkelompok ya, karena kalau tidak nanti bisa tersesat. Saya menemukan beberapa jamaah haji yang tersesat ya. Jadi hati-hati agar bersama kelompok. Nah, nanti di sekitar jalan menuju pulang ini banyak air-air yang bisa diminum. Jadi Anda kalau haus, nah di sini itu Anda bisa minum. Kemudian setelah jumroh, kemudian kita melakukan hadyu, yaitu memotong hewan kurban. Karena kita haji tamatu, wajib memotong hewan kurban. Dan biasanya hadyu ini dititipkan ke panitia, tinggal kita tanya ke panitia sudah atau belum. Kemudian kalau sudah, berarti kita tahalul awal, kita mencukur gundul semua rambut untuk laki-laki dan sebagian saja untuk perempuan. Setelah tahalul awal ini, maka seluruh lakukan ihram sudah boleh lagi, kecuali hubungan suami istri yang tidak boleh, dan pakaian bisa diganti dengan pakaian yang biasa. Tanggal 11, 12, 13 yang tasyrik, mabit di Mina merupakan wajib haji dengan perbanyak zikir. Kemudian tanggal 11, 12, 13 setelah zuhur, setelah zawal kita melakukan jumroh ula wusta Aqobah tanggal 11, 12 atau 13. 11, 12 berarti kita nafar awal. Kalau sampai tanggal 13 berarti nafar sani. Kemudian setiap lemparan kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar sebanyak 7 lemparan ya. Kalau tidak bisa diwakilkan ya oleh yang lain ya. Untuk jumroh ini misalnya ada yang sakit atau yang sedang hamil, bisa diwakilkan oleh yang lain. Nah, ini diawali dengan jumroh ula, kemudian lempar jumroh 7 kali, wusta lempar lagi 7 kali, menghadap kiblat kalau bisa, kemudian Aqobah juga 7 kali. Jadi totalnya 21 kali. Nah, ini contoh yang sedang melempar di Jumratul Wusta. Ya, disunahkan jumrah ini waktu zuhur, ini sedang menunggu waktu zuhur. Setelah jumrah semua selesai, kita persiapan menuju Mekah lagi, bisa tanggal 12-nya atau tanggal 13-nya untuk tawaf ifadah, sa'i, kemudian tawaf wada. Ini tawaf ifadah sama dengan tawaf kudum yang kemarin, hanya tidak romal dan tidak juga ittiba ya. Setelah itu, setelah tawaf ifadah dilanjutkan lagi dengan salat 2 rakaat, minum air jam-jam, kemudian sa'i, sebagaimana tawaf kudum. Kemudian setelah itu, setelah sa'i, baru tahalusani, semua larangan ihram itu sudah boleh lagi, termasuk boleh hubungan suami istri. Setelah semua ibadah selesai, kemudian kita tinggal menunggu satu lagi wajib haji adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan ketika kita akan meninggalkan kota Mekah. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk yang mau berangkat haji dari Jepang. Semoga dipermudah, dan yang sudah berangkat haji semoga menjadi haji yang mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.